Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan kembali mempelajari salah satu bagian dari kajian di psikologi komunikasi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan uh, kajian atau ruang lingkup dari psikologi komunikasi. Yang pertama terkait dengan komunikasi intrapersonal, kemudian komunikasi interpersonal, kemudian ada komunikasi kelompok. Hari ini kita akan mengkaji tentang yang namanya dengan komunikasi massa. Ya, masing-masing bagian ini akan saling terkait dan saling berkaitan, gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, kita akan mencoba untuk mengkajinya bersama-sama. Sebelumnya kita perlu untuk kembali melihat tentang apa sih definisi dari komunikasi massa. Ya, ada dua hal yang perlu kita pahami kembali tentang apa sih definisi komunikasi, begitu ya. Sering menyebut dengan misalkan dari luar disebutkan bahwa komunikasi itu kan pada dasarnya berkaitan dengan proses yang menjelaskan beberapa hal ya, terkait dengan siapa yang berbicara, siapa yang berkomunikasi, kemudian apa yang dikatakan, ya, kemudian dengan menggunakan media apa, ya, komunikasi itu dilakukan, ya, kemudian apakah dengan menggunakan massa, apakah hanya dengan menggunakan konvensional, ya, dengan cara kita berbicara, ya, ataukah kepada siapa, atau yang terakhir adalah dengan akibat atau hasilnya apa, atau dengan berarti apakah ada dampak atau bahasanya adalah ada feedback yang kemudian dapat kita ambil di berkaitan dengan transmisi penyampaian pesan dari kepada, ya, melalui media apa, ya, kemudian apa salurannya atau medianya apa, kemudian apa akibat dari dampak dari proses terjadi. Yang pertama terkait dengan komunikasi. Yang kedua terkait dengan massa. Ya, massa ini dapat diartikan lah sebagai sebuah, kalau kita ingat kemarin ya tentang apa arti tentang public, crowded, dan juga tentang massa, tentu ada beberapa perbedaan gitu. Kita fokus ke massa. Jadi massa itu kan diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal sekali lagi. Orang yang tidak saling mengenal, jumlahnya banyak, kemudian anggotanya heterogen, ya, beragam, tidak satu titik begitu ya, kemudian berkumpul satu tempat dan tidak individualistis. Artinya apa? Jadi ada ciri khas, jadi tidak saling mengenal begitu ya. Jadi kalau ada teman-teman kemudian ada aksi, ada demo misalkan, nggak tahu kita misalkan demo kenaikan harga BBM misalkan, atau apa namanya, tertundanya apa, minta untuk pemilu tepat waktu di tahun 2024 kemarin begitu kan, kita saling mengenal begitu ya, saling mengenal gitu. Nah, itu masa dalam konteks yang lebih umum. Bagaimana dengan konteks masa yang dalam konteks komunikasi massa hari ini begitu ya. Nah, dalam konteks komunikasi massa ya, lebih merujuk kepada penerimaan pesan media massa. Ya. Artinya bahwa atau dengan audiens. Gitu. Jadi ini masa-masa yang kemudian tidak bertemu dengan secara langsung. Gitu. Ya. Langsung, Anda tinggal kemudian di ya, seperti ini misalkan. Ya, saya berbicara dengan teman-teman, saya memanfaatkan media Zoom yang kemudian nanti saya unggah di YouTube, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar, semua orang bisa mengetahui apa yang saya sampaikan. Gitu. Nah, jadi kenapa bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia ini membutuhkan sebuah media untuk saling bertukar informasi. Ya, cara ini yang dikenal dengan namanya adalah komunikasi massa. Kalau kemudian kita mencoba untuk apa namanya, melihat apa yang disampaikan oleh Jazmin Rahmat, ya, apa sih komunikasi massa? Jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak, ya, yang tersebar heterogen dan anonim, ya,
Anonim itu berarti kita nggak kenal, ya, kita nggak tahu namanya, ya. Melalui media cetak, elektronik atau media massa sehingga pesan yang dapat terima secara serentak dan saat. Jadi kalau misalkan Presiden mengatakan bahwa PPKM dicabut, ya, karena sudah mulai beralih dari pandemi ke endemik misalkan begitu, maka satu pesan ini dari Jakarta kemudian disiarkan oleh televisi, ya, radio dan lain sebagainya, ya, kemudian dicetak juga di beberapa media cetak atau lebih cepat sekarang dengan menggunakan media web, ya, berbasis web, ya, dan itu semua bisa menerima begitu. Hari ini saya mengatakan bahwa PPKM dicabut, ya, PPKM kemudian dicabut. Jadi semua masyarakat Indonesia yang menyimak di hari itu akan sama mengatakan bahwa per hari ini PPKM dicabut. Nah, ini yang sampaikan bahwa komunikasi massa itulah komunikasi, ya, dengan menggunakan media massa, ya, dengan ke sejumlah halayak yang heterogen, anonim, ya, tersebar di berbagai tempat dengan kata kunci adalah dia mendengarkan, melihat pada saat itu. Nah, ada beberapa tanda, ya, ada beberapa tanda pokok dari sebuah komunikasi massa, teman-teman semuanya, ya. Misalkan bahwa komunikasi massa itu pastinya bersifat nggak langsung, ya, karena kita nggak ketemu nih satu dengan yang lain begitu, ya. Ya. Kemudian karena menggunakan media, ya, kemudian bersifat satu arah, ya, tidak ada diskusi, ya, dengan tidak ada feedback langsung, ya. Kemudian bisa terbuka, dapat diakses oleh siapapun dan punya kepentingan besar. Media massa itu siapapun yang mengakses dia adalah audiens, ya. Anda misalkan hari ini nonton sepak bola Indonesia Indonesia melawan Vietnam misalkan kemarin kalah misalkan begitu, ya. Disiarkan oleh berbagai macam televisi, siaran, ya. Semua rakyat Indonesia tahu bahwa Indonesia kalah dari Vietnam di ajang SEA Games. Dan masa besar ketika Anda klik, ya, ketika kemudian ada berita di running tag di televisi Indonesia kalah skor telak dengan Vietnam misalkan, ya, semua akan tahu, dan masyarakat Indonesia tahu bahwa hari ini Indonesia kalah. Nah, ada beberapa yang saya sampaikan, ada beberapa karakteristik yang berbeda, ya, antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Berkaitan misalkan bahwa satu karakter psikologisnya adalah misalkan bahwa siapa yang akan mengendalikan arus informasi begitu, atau siapa yang mengendalikan arus lalu lintas. Misalkan dalam konteks komunikasi massa itu kendali semua ada di media massa, ya, kendali semua ada di media massa, ya, media massa entah itu, maka kemudian ini ada bermacam-macam begitu, kemudian ada yang dibingkai dengan misalkan kelengkapan dalam konteks berita itu kan 50H begitu, ya. Ya, apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa misalkan. Ini media massa yang mengendalikan. Dan kemudian kadang-kadang satu berita misalkan yang disampaikan oleh misalnya di Indonesia kalah dari Vietnam, itu barangkali akan mungkin framing yang akan diciptakan itu akan berbeda, atau yang disampaikan itu kadang berbeda. Kadang berita begini, antara media satu dan media yang lain berbeda. Anda pernah misalkan di dalam konteks pemilu misalkan tahun kemarin bagaimana ada satu media yang kemudian cenderung tidak sama dengan yang lain. Gitu. Karena dalam konteks ini sekali lagi pengendali arusnya itu media massa. Siapa yang memiliki itu. Nah, kemudian kalau dalam konteks komunikasi interpersonal adalah komunikan dapat mengendalikan. Ya, dapat mengendalikan itu artinya kita bisa menerima, ya. Makanya di sini ada kalau internal berarti kan memang ada proses dialogis, ya. Ada proses tatap muka, ya, atau proses yang lain yang kemudian kita bisa mengendalikan sama-sama begitu. Yang kedua tentang umpan balik, ya. Yang kedua tadi sampaikan bahwa komunikasi massa komunikasi satu arah. Ya, satu arah. Satu arah itu artinya ya seperti televisi kita hanya bisa menyimak kan begitu. Yang kemudian yang kedua kalau interpersonal berarti kan memang kita bisa langsung feedback, ya, langsung bisa memberikan langsung bisa memberikan informasi,
ya langsung bisa menyanggah misalkan, ya. Maka dalam konteks ini komunikasi massa itu kan tadi satu arah dan memang umpamanya tertunda atau apa namanya tidak langsung, ya respon audien itu nggak langsung diketahui oleh orang yang menyampaikan, ya pada saat komunikasi terjadi. Kemudian apa namanya? Nah, kalau yang apa namanya? Yang interpersonal langsung, ya. Nah, kemudian ada bagaimana dengan sistem saraf indera? Ya, bergantung ini jenis dengan media apa yang akan digunakan. Media apa yang digunakan. Kalau kita menyimak dengan menggunakan media televisi, ya otomatis apa namanya? Respon alat indera itu kan mata sama telinga, begitu. Kalau kita berkaitan dengan nonton berita, ya mata, ya dicetak, ya. Nah, kalau kemudian kita bagaimana dengan komunikasi interpersonal, ya diri kita ini indera yang ada dalam diri kita ini akan bisa menerima stimulus yang masuk, ya mata bisa mendengar, telinga bisa mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya bahkan bau dapat kita rasakan, ya dan lain sebagainya. Tentang proporsi unsur isi dengan hubungan, ya artinya apa ini, bahwa dalam konteks apa namanya komunikasi massa ini lebih mementingkan kepada unsur isi, struktur apa sih sebenarnya isinya, apa sih yang disampaikan, begitu. Ya. Kemudian dalam konteks interpersonal akan karena lebih dalam, kok bisa, mengapa, ini yang kemudian akan setelah kita tahu tentang apa nih, apa yang disampaikan, kita akan berusaha bertanya mengapa, ya, bagaimana, kok bisa, ya, dan kita akan bisa lebih komprehensif, ya dalam mendapat informasi yang bersangkutan. Ya, teman-teman semuanya dalam konteks komunikasi massa ini ada beberapa teori komunikasi massa yang perlu kita sebelum sini, ya. Ada beberapa media, ya, ada media, kalau di sini ada media cetak, ada buku, koran, majalah, tentu ada televisi, radio, musik dan sebagainya. Ada media baru adalah tentang internet, ya, berikut perangkat, ya, turun dari dalamnya. Maka ada media massa, ya, ada media sosial, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa perbedaan di sini yang perlu kita lihat apa sih bedanya antara media lama dengan media baru, ya, karena hari ini sekali di zaman orang tua kita, bahwa kita barangkali belum mengenal media-media sosial, belum mengenal yang namanya Facebook, Twitter, ya, atau media-media baru hari ini, gitu. Yang adalah media-media langsung, ya, media lama atau konvensional. Apa sih bedanya di sini dalam konteks ini? Ada yang namanya istilah sentralisasi, ya. Satu objek berbicara kepada banyak orang, kayak pidato, begitu, ya. Kemudian media baru itu semua orang memiliki kesempatan bicara kepada siapapun. Namanya desentralisasi. Ya. Artinya apa? Bahwa hari ini misalkan ada isu yang kemudian disampaikan atau terangkat, semua bisa berpendapat, entah itu di Twitter, entah itu di mana di Facebook atau media sosial, jaringan media sosial, bahkan misalkan di YouTube, teman-teman bisa langsung berikan komentar di situ, ya, di media elektronik kayak web, di detik.com itu saat ini Kompas juga menyediakan ruang komentar, begitu, ya, meskipun feedbacknya kadang-kadang nggak langsung, begitu. Dan yang kedua ada one way communication, ya, artinya ya sekali lagi satu komunikasi satu arah, media cetak, ya, koran, tabloid, ya, televisi, ya, satu arah. Kemudian ada yang kedua, kalau media baru hari ini saya katakan bahwa feedback itu bisa berlangsung secepat, ya, atau lebih dua komunikasi dua arah, begitu. Yang ketiga, berada di bawah kontrol negara atau pemerintah. Ini terkait dengan media, ya, terkait dengan media. Jadi terutama media-media dulu, ya, kalau media dari TVRI, RRI itu kan sebelum ada kapitalisasi penyiaran, itu kan semua domainnya di pemerintah, begitu. Ya. Kemudian ketika ada arus informasi baru muncul dari swasta, radio swasta, kemudian
ruang kontrolnya agak sedikit berubah. Ya. Kemudian ini media baru ini di luar kontrol negara, ya, bahkan melewati batas negara. Ya, semua, apalagi hari ini model misalkan televisi itu kan digital, begitu ya. Kita bisa mengakses semuanya informasi televisi dari penting dua alatnya kita bisa mengakses informasi internet hari ini apa yang terjadi di Jerman, apa yang terjadi di Spanyol sepak bola itu kalau hari ini teman-teman tahu misalkan hari ini apa namanya perburuan Scudetto di Italia ya itu semakin menarik ya ya itu karena dia tahu Anda bicara tanda berita langsung ketemu begitu tanpa sekat negara itu kita bisa tahu informasi apa saja yang terjadi di berbagai macam belahan dunia. Kemudian memproduksi latihan sosial dalam masyarakat, ya artinya bahwa ada ruang-ruang produksi. Ya. Ingat bahwa media itu memproduksi ide gagasan, ya, ya, ya. Jadi mungkin di beberapa negara itu bahkan di Korea Utara itu ketika media dikuasai negara, ya, dikuasai negara, apa yang disampaikan negara ini berada sebuah kebenaran, begitu, meskipun kurang tepat, atau mungkin ke hoax, ya. Tapi ketika media lama, media dalam konteksnya dikuasai oleh negara, oleh itu ya, maka itu akan disebut kebenaran begitu. Nah, bagaimana dengan media baru? Media baru inilah yang kemudian karena semua bisa berpendapat, beropini bahwa misalkan hari ini ada berita misalkan kecelakaan misalkan satu titik misalkan, oke, bisa saling melihat, ya. Oh nggak ada ini, saya di situ nggak ada kecelakaan misalkan. Isu-isu seperti ini dapat di counter, kemudian dapat disampaikan oleh siapapun yang ada di lokasi yang bersangkutan. Kemudian mensegmentasikan audiens. Ya, audiens ini artinya bahwa akan apa namanya bahwa terkait dengan usia, ya pekerjaan, kemudian terkait juga dengan apa namanya agama, barangkali identitas, suku, ya. Sedangkan media baru ini semua bisa akses begitu, ya, semua bisa menyampaikan, semua bisa melihat, bisa mendengar, ya, karena pada posisi yang sama. Meskipun saat ini ada beberapa batasan, misalkan, oh informasi ini untuk anak, informasi ini untuk orang remaja, informasi untuk orang dewasa dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu berarti pada orang banyak. Ya, ini tentu media massa ya, media orang banyak ya dimungkinkan untuk bisa mendengar, melihat, menyimak dalam posisi yang sama. Sedangkan pada hari ini di media baru ya lebih banyak kepada ruang-ruang ekspresi diri, ya. Bagaimana mencari sebuah kepuasan, menemukan sebuah kepuasan, media kemudian apa namanya memberikan layanan lebih ke situ. Artinya memberikan lebih itu berkaitan dengan servis yang diberikan. Yang penting adalah karena kebutuhan orang itu berbeda, kebutuhan orang masing-masing orang itu berbeda, ya. Jadi berkaitan dengan apa namanya dari kebutuhan begitu ya. Kebutuhan hari ini barangkali ya orang bisa memilih begitu. Ya, semakin baik, semakin menarik, semakin unik sebuah platform misalkan, ya orang akan menspesifikkan sendiri. Kita misalkan hari ini saya lebih suka ke Facebook. Ada orang yang suka menggunakan Twitter, ada yang suka menggunakan media lain, ya, Instagram misalkan. Ada yang cukup dengan WA, ada yang cukup dengan Instagram. Ini pilihan, yang penting adalah kepuasan masing-masing. Oke, sekali lagi dulu kita ke beberapa teori komunikasi massa, teman-teman semuanya. Ada beberapa teori yang kemudian dalam konteks komunikasi massa ini ada beberapa teori yang mungkin barangkali perlu teman-teman pahami. Selain teori ini, ada beberapa teori penting yang terkait dengan apa namanya media massa. Ya, ada beberapa teori, misalkan ada sekitar minimal ada 5 yang perlu kita pahami selain identification ini. Satu terkait dengan hypodermic needle theory atau disebut dengan teori jarum suntik. Ada yang kedua teori kodifikasi, ada yang ketiga disebut dengan spiral of silent, ya ini oleh Elizabeth Newman. Ada use and gratification theory, ini yang disampaikan oleh Carl Blumer, ya. Terakhir ada nomor 5 itu ada cultural imperialism,
ya, atau imperialisme berbudaya. Jadi kita pelajari satu persatu ya, terkait dengan hipotermik needle teori atau jam suntik. Ya, ini Gilbert Schramm, teori yang cukup lama begitu, yang mengatakan bahwa media itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi komunikan. Ya, artinya dalam konteks ini komunikan dianggap pasif dan tidak tahu apa-apa. Contohnya adalah misalkan apa yang diucapkan misalkan oleh selebritis atau influencer, itu akan kemudian ditiru ya, oleh banyak orang. Oke. Nah, Wittgenstein tahun 50 ya mengatakan begini, pesan media massa itu diibaratkan sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah audiens, yang kemudian audiens akan bereaksi seperti yang diharapkan. Nah, ini kenapa? Karena media itu memiliki kekuatan yang sangat perkasa, ya, komunikan tidak pasif atau tidak ngerti apa-apa gitu. Seorang komunikator dapat menambahkan peluru, ya, sehingga komunikasi yang begitu ajaib kepada rakyat yang tidak berbeda atau pasif. Ini misalkan ini contoh penggunaan bahasa yang ada pada situs forum Komunitas Maya, ya. Jadi kalau teman-teman nyimak ya forum-forum komunikasi lain, misalkan Kaskus ya, atau yang lain, kadang-kadang bahasa itu kemudian diproduksi gitu ya. Padahal bahasa diproduksi, muncul istilah-istilah bahasa gaul, bahasa slang, ya, bahasa yang kemudian dulu nggak ada, ya, sekarang ada bahasa gaul begitu ya. Nah, ini kemudian ketika disampaikan, ya, ini kemudian akan muncul dan diikuti oleh orang-orang yang ada di komunitas tersebut, bahkan kita gitu. Ini berkaitan dengan ini. Jadi komunikan itu pasif, ya. Komunikan itu pasif, nggak ngerti, dia hanya bisa menerima, ya, apa yang disampaikan oleh media. Yang kedua itu adalah cultivation theory atau teori kultivasi. Artinya kultivasi itu kan berarti menanam, ya. Jadi teori yang membersihkan dan menjelaskan bahwa formasi pembentukan jangka panjang dari sebuah persepsi, pemahaman tentang keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dari konsumsi akan media. Nah, dalam konteks ini televisi ini akan memainkan peran yang sangat besar begitu, ya. Dan terkait dengan bagaimana orang itu memandang dunia. Contoh seperti ini. Hari ini masih corona itu masih hits ya, meskipun kemudian sudah berkurang begitu ya. Sudah perbincangannya sudah nggak lagi hits ya. Artinya karena mungkin sudah mulai melandai, kemudian sudah akan bertransformasi menjadi endemi gitu ya. Sehingga kemudian pas mudik itu kan 2 tahun nggak mudik karena corona, 3 tahun kita sudah mulai masuk begitu. Semakin banyak pemberitaan tentang jumlah kematian, ya ini kan ya dulu kan sangat bagaimana ambulan itu jalan wira-wiri ya. Semakin banyak pemberitaan tentang jumlah kematian ya, virus akibat virus corona yang secara terus-menerus diproduksi, terus-menerus disampaikan dan juga dikonsumsi khalayak, maka persepsi khalayak terhadap dunia dan wabah ini akan membuat khalayak merasa khawatir dan panik atau bahkan patuh kepada seruan yang disampaikan oleh pemerintah atau PBB atau Badan Kesehatan gitu. Ya, ini terkait dengan teori ini. Dan yang ketiga tadi disebut dengan spiral of silent theory. Ya, ini berkaitan dengan pengaruh media terhadap opini publik. Ya. Ini yang paling gampang adalah media itu telah membentuk ya siapa kita sebenarnya. Salah satu pengaruh pentingnya pada kita adalah terkait dengan sumber dari media. Kita ini menjadi bentuk media yang setia ya. Media itu memperbincangkan apa, kita akan ikuti. Trennya apa, kita akan ikuti gitu. Nah, apa yang terjadi ketika orang-orang menyatakan opini mereka mengenai topik-topik yang telah didefinisikan oleh media yang lainnya.
pendapat utama itu kan mayoritas. Ya, ini berkaitan dengan pendapat mayoritas. Kemudian ada pendapat-pendapat yang bersifat minoritas. Apa namanya? Manusia itu enggan, ya. Kita ini, ya, enggan untuk mendiskusikan topik-topik yang tidak memiliki, ya, dukungan dari kaum mayoritas. Akan lenyap. Ya, padahal ada suara-suara minoritas yang kemudian yang nggak tersembunyi yang kemudian terus menampakkan. Contoh misalkan berkaitan dengan apakah bumi itu bulat misalkan, apakah itu bumi datar misalkan. Pendapat kemarin mengatakan bahwa bumi itu bulat, sedangkan ada yang dari Indonesia mengatakan bahwa bumi itu datar. Nah, ini media yang terus-menerus akan mengkampanyekan. Nah, ketika media itu mengatakan bahwa bumi itu adalah bulat, ya, suara-suara yang dari minoritas pun akan selesai. Ya, karena yang akan didiskusikan itu tentu yang didukung oleh suara yang lebih besar. Contoh dulu misalkan ini masih terkait dengan corona ya. Akhir-akhir ini media dulu ya memberitakan isu pernyataan Jering Superman is dead ya. Ya, yang Lek dan Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa penyebaran virus COVID atau corona itu hanya sebuah kebohongan dan konspirasi sebuah elit. Nah, kemudian banyak media beritakan bahwa pemikiran itu adalah keliru dengan mencoba meluruskan kembali potongan-potongan pernyataan mereka yang tersebar di media. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Jering, corona itu hanya konspirasi. Ya. Ini kemudian akan media sebagai publik mayoritas tadi akan kemudian akan mencoba meluruskan dalam tanda petik bukan mengkanter ya, meluruskan apa yang disampaikan itu, dan kemudian sehingga dari konteks ini akan memicu pandangan domain dan minoritas. Jadi kembali lagi bahwa spiral of silent theory ini berkaitan dengan media punya pengaruh yang besar terhadap opini. Kemudian gampangan gini, manusia itu enggan akan memberikan komentar karena merasa bukan mayoritas. Ya. Jadi dia itu adalah sangat berpengaruh terhadap publik. Yang tadi disampaikan tentang teori yang keempat itu adalah gratification teori. Ya. Ini halnya dianggap secara aktif ya menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Ya, jadi media berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media serta aktif dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi pada tujuannya dalam menggunakan media. Ini ada beberapa motif ya kebutuhan yang menyebabkan kita menggunakan media, itu ada information, personal identity, atau identitas personal, integrasi and social interaction, dan juga tentang entertainment. Ya. Masih terkait dengan ini ya, dengan user identification ini adalah hari ini dengan media baru bahwa orang-orang itu akan secara aktif ya untuk mencari media tertentu dan muatan isi sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Sama kasus seperti ini misalkan. Pandemi COVID membuat seluruh masyarakat Indonesia itu akan belajar dan bekerja di rumah, serta mengubah segala kegiatan sosial dan juga aktivitas di luar, teman-teman. Nah, dengan hari itu kemudian masyarakat itu kan akan sulit untuk memenuhi berbagai kebutuhan, ya makan, pokok dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian muncul berbagai macam daring, ya media-media daring yang mampu mensuplai itu, ya seperti Tani Hook, Sayur Box, ya Yellow Candy, ya. Nah, konteks ini kemudian media itu akan kemudian bisa mempersuasi, mempengaruhi khalayak yang mengalami kesulitan dalam hal upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi sekali lagi dalam konteks ini adalah hal yang dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi. Ini kebalikan dari teori-teori
eh, dari yang pertama tadi ya, dari hipotermik ya, jarum suntik ya. Kalau jarum suntik itu kan apa namanya, komunikan apa namanya, hal itu adalah pasif, maka kemudian yang apa namanya, yang dalam hal ini adalah layak itu yang tidak aktif ya. Kemudian yang terakhir ada cultural imperialism atau budaya. Ya, ini berkaitan dengan budaya itu mempengaruhi ya, atau budaya barat itu dapat mengaruhi budaya di dunia. Pokoknya adalah teori imperialisme ini atau teori yang kelima ini menyatakan bahwa negara barat itu akan mendominasi media di seluruh dunia. Ya, media massa barat itu karena kenapa demikian? Karena media barat mempunyai latar belakang yang kuat untuk mengaruhi media di dunia ketiga. Nah, terima kasih Bapak. Tahun 2009 itu dulu dibuatkan oleh pengumuman dari suku Maya ya, yang suku Maya yang masih film tentang kiamat ya. Teman-teman suka tentang kiamat tuh mengatakan apa namanya, suka, saya juga mau suka itu tentang kiamat. Bahwa tahun 2009 itu dulu dibuatkan oleh pengumuman dari suku Maya yang hidup di daratan Amerika bahwa tahun 2012 itu akan terjadi kiamat dunia. Ya. Maka dalam konteks ini adalah media barat atau apa namanya, negara-negara barat ini kemudian akan berlomba-lomba ya untuk kemudian membuat sebuah film, event dan lain sebagainya, termasuk adalah misalkan film 2012 ya, kiamat itu. Nah, film ini menyajikan tentang keadaan bumi yang sudah memberikan tanda-tanda kerusakan dan hanya Amerika saja yang mampu membuat sebuah kapal yang mengangkut banyak orang untuk diselamatkan. Itu pun hanya orang-orang yang berkelas tinggi dan bisa membeli tiket kapal sedang naik-naik. Ini berkaitan dengan tadi bahwa media barat ya, atau orang barat itu menganggap bahwa mereka itu luar biasa, sehingga akan mempengaruhi berbagai perspektif di dunia-dunia ketiga termasuk Indonesia. Ya, ini fungsinya berkaitan ya tentang kembali ke sini, interpretation, information, ya sekali ada adalah sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu kita itu bebas memilih. Ya. Kita bisa memilih menggunakan media sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Terakhir terkait dengan efek ya, ada beberapa efek komunikasi, ada efek kognitif, ada efek afektif, juga efek yang bersifat behavioral. Ya, afektif itu berkaitan dengan adanya perubahan apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci oleh khalayak. Ini berkaitan dengan emosi, ada sikap, ya, ada nilai, ya. Kemudian ada juga apa namanya terkait dengan kognitif, ya, perubahan apa yang diketahui, ya, ini terkait dengan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, informasi. Atau behavioral berkaitan dengan menuju pada perilaku nyata yang dapat diamati. Ini berkaitan dengan pola tindakan, kebiasaan dan sebagainya. Oke, ini saya rasa ini ya motifnya misalkan terkait dengan citra, ya, bagaimana Amerika yang mencoba untuk memposisikan diri sebagai negara superpower, ya, misalnya kemudian produksi film-filmnya Anda bisa lihat misalkan ada Marvel, ya, kemudian Avenger, ya, kemudian kognitif, misalkan media menonjolkan bagaimana satu persoalan itu dapat dengan menyampingkan yang lain, ya. Terus misalkan TV1, Antv menyebut lumpur Lapindo sebagai lumpur Sidoarjo, ya, karena ada permilihan yang sama di antara dua stasiun ini. Ya, efek kognitif juga bagaimana media berkaitan memberikan manfaat. Misalkan Anda bisa lihat misalkan film-film yang kemudian juga ada yang menggunakan dinarasikan, ditujuankan untuk mengajarkan kesopanan dan kecintaan pengetahuan. Ini
Ada afektif, ada juga behavioral. Terkait dengan agresi, misalnya media massa yang menyajikan kekerasan mengibatkan kecenderungan penonton untuk bersifat agresif. Ini efek ya, kan tayangan film, apapun konten media yang kemudian menyajikan itu, ya, ini akan berimpak ya, atau memiliki dampak yang negatif, misalkan adanya misalkan peniruan terhadap apa namanya orang lain, ya, orang lain, kelompok yang lain untuk kemudian meniru. Maka beberapa film-film yang diduga kekerasan itu kemudian di kita kan ada sensor ya, lembaga sensor, kemudian diganti oleh misalkan lembaga KPAI. Oke, saya itu terkait dengan komunikasi massa, teman-teman semuanya. Oke, tugasnya sudah kemarin ya, sudah disampaikan, nanti kita akan cek di mana di yang bersangkutan. Oke, setelah itu untuk pengantar di media sistem komunikasi massa ini kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan bertanya di forum WA ya, yang sudah ada ya, kita bisa saling memperdalam di materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.